Rezeki emang udah diatur, tapi kalau nggak kerja, ya rezeki nggak datang juga. Pernah nggak sih lo denger kata-kata itu? Huh, jadi lo duta dogma itu. Itu dari gua kecil gua udah didogma kayak gitu. Ya banyak, even sampai sekarang masih ada aja yang ngasih tahu gua atau nasehatin gue seperti itu. Nggak salah sih sebenarnya, tapi lo tau gak sih itu adalah pintu pembuka, salah-salah. Itu adalah pembuka pintu stres, salah ya? Pembuka pintu stres. Hah? Kok bisa? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Setelah lebih dari 30 tahun gue mikirin, lebay banget gak sih? Kok kayak ada yang aneh dengan dogma itu. Seolah-olah kalau nggak kerja, rezeki nggak akan datang. Artinya, lu bisa ngejudge orang yang lagi kesulitan rezeki adalah mereka yang males-malesan, yang nggak kerja keras, yang nggak banting tulang, ya kan? Dan sebaliknya, ada anak sultan, ya kan, lahir langsung punya saldo miliaran rupiah. Ya anak-anaknya si Crazy Rich Indonesia itu, kan mereka nggak perlu kerja keras, uangnya juga banyak. Ya kalau misalkan POV-nya kita rezeki itu kan mostly ya kan tentang uang. Dan yang paling ngeri dari dogma itu adalah apa coba? Kalimat itu tuh seolah menjadi tandingan dari Allah. Tandingan dari kehendaknya Allah. Artinya kalau Allah berkehendak ngasih, tapi si manusianya nggak kerja keras, ya nggak bakal sampai tuh rezekinya. Mengadakan tandingan buat Allah. Tanpa sadar kita memberhalakan ikhtiar. Jadi kita menuhankan ikhtiar kita. Banyak kan yang ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil, dada gitulah. Gue paham sih maksud dari dogma-dogma itu gitu. Sebenarnya orang-orang tuh pengen kita tuh semangat bekerja gitu loh. Jangan males-malesan. Tapi ya bisa salah kaprah jatuhnya, bisa salah akidah. Efeknya tuh bukan ke Allah gitu loh. Efeknya tuh bikin kita stres sendiri gak sih? Betapa stresnya kita, gue deng, udah kerja keras, banting tulang, tulangnya tetangga gue banting juga, tapi rezeki atau ekspektasi atau hasil yang kita harapkan tuh gak kunjung tiba, gak datang-datang gitu, gak sesuai apa ya, yang dikatakan sama motivator-motivator ulung itu. Beneran deh, kayak kaki dari kepala, kepala dari kaki ya kan. Terutama gua kan mostly pekerjaan gua adalah membuka market ya, membuka market, jualan brand yang masih sangat unfamiliar gitu kan, yang belum well known, masih well unknown. Itu di wilayah yang blind spot ya. Wilayah Jawa Tengah itu termasuk wilayah yang blind spot untuk industri. Nggak ngerti kan rasanya. Jadi udah kayak banting tulang, tapi ya memang namanya buka bisnis. Ya kayak lu lah misalkan buka warung, kan nggak mungkin langsung rame kan. Lu butuh waktu, lu butuh apa ya, ketahanan modal, ketahanan mental terutama. Karena nggak langsung rame biasanya. Atau misalkan langsung rame awal doang, misalkan kayak yang buka warung bakso misal, ada promo, rame sih, tapi habis itu terus naik turun. Apalagi lu bisnis lah, lu bisnis kadang naik, kadang turun ya kan. Bahkan bisa aja merugi, bisa aja sampai bangkrut. Padahal usaha lo udah mati-matian gitu. Gue sempat juga yang berpikir kayak gitu, yang udah semua gue lakuin, yang gue bisa, yang kepikiran, yang minta saran lah, yang join inilah gitu kan, yang collab sama inilah. Tapi ternyata belum ada juga yang beli gitu, belum ada juga yang order. Itu stres loh. Kadang ikhtiar kita tuh sudah pol, tapi rezeki yang kita inginkan atau ekspektasi yang kita harapkan itu belum datang. Gue sempat mikir juga tuh waktu itu kayak, udah lama-lama gue bisa gila nih gitu. Nah seterusnya gue biasa gini, jangan-jangan gue salah pondasi. Bukannya batin itu rapih, itu kenapa ya malah batin kita tuh malah rapuh dengan dogma tadi.
Dogma bahwa rezeki nggak akan datang kalau misalkan kita nggak usaha. Harusnya kan batin kita justru makin kuat, makin semangat. Tapi enggak, justru semakin rapuh, semakin gila gitu loh. Berarti kan ada yang keliru kan sama pondasi berpikir kita. Allah paham kegelisahan gue dan seperti biasa pasti Allah paham kan. Karena kan Allah pencipta kita ya. Jadi nggak berapa lama gue dikasih tunjuk suatu ayat di Az-Zariyat itu surat ke-51 ayat 58 yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi buat teman-teman ini tips ya. Kalau misalkan lagi pengen tambahan rezeki, ucapin itu di dalam doa-doa lo. Oke, balik lagi tadi ya, bahwa Allah itu pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi udah jelas banget di ayat itu, Allah pemberi rezeki yang maha kuat dan kokoh. Artinya semua itu sebenarnya atas kehendak Allah. Suka-suka Allah gitu loh. Dan dogma tadi semacam terbantahkan. Kalau misalkan kita memahami konteks dari dogma tadi, ya kan, yang awal pertama, yang tadi gue sebut tadi tuh loh. Ini masih lupa. Intinya itu seolah-olah kayak Allah tuh lemah banget. Seolah-olah Allah tuh kalah sama ikhtiar manusia. Paham ya? So hati-hati pilih dogma, salah persepsi, bisa-bisa stres sendiri. Oh, dan ada satu lagi di zikir setelah sholat fardu. Ini zikir yang Masya Allah, gue suka banget dengan redaksionalnya, diksinya di Indonesia sih, di bahasa Indonesia. Jadi yang kalau misalkan lu tahu kan, habis sholat fardu tuh ada zikir yang bunyinya kurang lebih adalah Allahumma la maninga lima atau ita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'udal jati mingkal jad. Jadi ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang engkau cegah. Enak banget ya. Jadi nggak akan ada orang yang bisa memberi ketika Allah halangi lagi, ketika Allah tunda. Dan tidak ada yang bisa menunda ketika Allah mau ngasih. Means bahwa ya itu atas kehendak Allah, ketika rezeki pun itu atas kehendak Allah. Makanya jangan jangan memberhalakan ikhtiar, jangan mendewakan ikhtiar, jangan menuhankan ikhtiar. Tapi bukan berarti nggak kerja juga, malih. Kerja itu karena Allah suruh. Ya, karena Allah nyuruh kita bekerja, karena Allah melarang kita malas-malesan, karena Allah melarang kita untuk tidak amanah. Jadi kerja itu karena Allah. Kerja baik ya, maksudnya kerja baik, kerja smart, kerja amanah gitu. Itu karena Allah suruh kita seperti itu. Bukan karena iming-iming hasil. Ntar kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi lo, apalagi belum juga dapat hasil nih ya kan kadang kan butuh waktu lama untuk menghasilkan sebuah hasil lah ngomong apa coba. Jadi ketika hasilnya belum muncul, belum ada hilal dari hasil, lo bakal balik badan dan menyerah. Berarti lo tujuannya salah. Ketika lo kerja keras berarti tujuan lo adalah hasil. Harusnya ikhlas. Ikhlas itu kan semata-mata karena mencari ridho Allah. Bener gak? Kalau ikhlas karena Allah, insya Allah bakal Allah mudahkan. Dan bakal ditangguhkan kamunya. Belum lagi soal peladang pahalanya. Ya udah enak, mudah, dapat pahala pula, dapat tabungan di akhirat pula. Kurang baik apa ya kan Allah tuh sama kita. So gak akan merugi orang yang berbuat sesuatu dengan niatan ibadah. Gak akan stres orang yang bekerja karena Allah, karena mencari ridho Allah. Gak akan gila orang yang bekerja dengan mengharap cintanya Allah. Agar Allah sayang sama dia, agar Allah tuh suka sama dia gitu loh. Ketika kita kerja, udah pressure dari manajemen, pressure dari lingkungan, ya gak sih? Belum lagi norma sosial gitu kan. Ini jadi self reminder gue juga. Dan kadang-kadang ketika udah stres banget, bilang sudahlah yang penting kita sholat aja dulu. Nanti Allah yang akan atur segala urusan kita. Oke? Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.